Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kesenangan saya membaca suratul Waqiah, karena surah ini sebenarnya suratul Tauhid. Surahnya pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sepakati siapa Tuhan kita, yakni Allah, maka kita kudu tahu tidak ada yang bisa bikin kita senang kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi nangis kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi bahagia kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita menjadi menderita juga kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi punya duit kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi hilang duit kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi kaya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa juga bikin kita jadi miskin kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi madarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi manfaat juga kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa mematikan juga kecuali Allah. Kalau kita sepakati itu, maka mari kita berkenalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya senang membaca suratul Waqiah karena di dalamnya isinya adalah salah satunya tentang mengesahkan Allah. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Lihat ciptaanku, lihat ciptaan Allah, siapa yang nyiptain? Ternyata yang menciptakan adalah Allah, bukan kita. Afara'aitum ma tahrusun, lihat tuh tumbuh-tumbuhan yang kita makan, siapa yang kemudian bikin dia jadi numbuh? Bahkan termasuk metiknya, makannya, siapa? Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun, siapa yang bikin air itu yang kamu minum jadi turun, jadi memancar dari bumi? Afara'aitumun nar allati turun, siapa yang kemudian membuat api? Ketika kalian percikan jadi memercik, siapa? Ini dia. Wahakadha tauhid, dan inilah dia tauhid. Kita berkenalan ya. Saya izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada saudara-saudara semua, izin untuk mengenalkan Allah lagi kepada diri saya dan kepada sahabat-sahabat saya yang sekarang ini ikut tarawih bersama di Mushola Syekh Ja'far. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita nanya kita punya kuping, niscaya lisan kita jawab Allah Rabbuna, Allah Tuhan kami. Tapi begitu diuji dengan satu ujian, kalian tidak akan aku biarkan begitu saja beriman, kecuali diuji dengan serangkaian ujian. Benarkah Tuhannya adalah Allah? Ternyata kita akan ketahuan tuh setelah kita diuji. Orang udah nabung capek-capek setahun, menjelang hari H pernikahan, tiba-tiba berkenalan dengan si fulan dan si fulana. Lalu kemudian uang itu pindah tangan, yang mengakibatkan agenda, rencana pernikahan menjadi tertunda atau malah batal. Saat itu kemudian Tuhan kita dipertanyakan. Kebanyakan dari kita kemudian gagal. Kalonya nggak diambil sama si fulan ustadz, saya tahun ini udah nikah. Emangnya hebat sekali dia bisa membuat kita nikah dan tidak menikah, sedangkan kita sepakat bahwa yang menikahkan adalah Allah, yang menceraikan juga adalah Allah. Ustadz, kalonya tanah kita nih laku, mesti kita tahun ini pergi haji. Hebat betul tanah itu bisa memergikan dan menunda keberangkatan orang haji. Sedangkan kita sepakat, ha'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Gak ada yang bisa memberi manfaat dan madarat kecuali Allah. Seorang pelacur melacurkan dirinya. Ini dosa kecil apa dosa besar?
dosa besar. Tapi kalah besar dengan kalimat kecilnya dia. Kalau saya tidak melacur Ustaz, dari mana saya memberi makan anak saya? Itu kalimat mengalahkan perbuatan dosa besar zinanya, Masya Allah. Kita pun sepakat mengambil hak orang lain, dosanya minta ampun. Tapi kalah besar ketika ditimbang dengan kalimat kecil kita. Kalau kita nggak ngambil, jadi dari mana jalannya kita kaya? Kalah karena ada kedudukan lain selain Allah di hati kita. Kita pun sepakat, kita punya tabungan sekian juta, sekian puluh, sekian ratus, sekian miliar diambil orang, itu adalah kerugian. Sepakat kita. Tapi jauh lebih rugi kalau kemudian kita mengatakan gara-gara si fulan duit saya hilang. Emangnya Allah tidak kuasa membuat duit itu hilang tanpa ada satu orang pun yang menghampiri kita? Maka kalau kita sepakat yang satu, enteng pula yang satu. Kalau Allah bisa mengambil, maka Allah pun bisa memberi kembali. Subhanallah. Akhir-akhir ini saya senang sekali membahas surah Maryam. Karena kebetulan buku tafsir, saya tidak menyebut kitab tafsir karena masih rendahnya ilmu saya. Ini sudah nyampe kepada surah Maryam. Senang sekali saya membahas surah Maryam juga dari 114 surah yang ada di surah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada dinyatakan seperti ini. Mohon dikoreksi kalau saya salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Dan ingat-ingatlah kisah tentang perjalanan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di antaranya perjalanan mencari Tuhannya. Dan sesungguhnya perjalanan kita, perjalanan buku saya tuh, perjalanan mencari Tuhan. Coba aja kalau nggak percaya. Jalan sini mentok, jalan sana mentok, jalan sini mentok, jalan sana mentok. Akhirnya kita tersungkur. Lalu kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah hanya Engkau yang bisa menolongku. Sama dengan perjalanan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tentu tidak hitam putih. Bintang, oh ini dia Tuhanku, hilang. Bulan, hilang. Matahari, hilang. Sampai kemudian ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara mengenali adiknya saudara jual rumah. Lalu kemudian saudara mendatangi dia. Belum tentu itu adalah anugerah ketika kemudian adik saudara membuka pintunya lalu memberikan sebagian dari hasil jual rumahnya kepada saudara. Hingga kemudian urusan saudara menjadi selesai. Belum tentu ini anugerah kalau kemudian peran Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tidak ada. Justru adalah anugerah ketika saudara dicaci maki oleh adik saudara sendiri yang dari kecil saudara suapi makan, yang dari kecil saudara biayai, bahkan nikahnya, bahkan modal usaha pertama kali juga saudara yang beri. Tiba-tiba ketika saudara datang ke sana, saudara malah dicaci, dimaki dan diusir. Hingga kemudian kita menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, hanya Engkau yang bisa membalas budi seseorang. Hanya Engkau ya Allah yang bisa menolong. Aku datang kepada adik yang babla, oh dia ketemu Allah tuh. Ada orang jauh datang dari Semarang berharap Yusuf Mansur yang ahli sedekah, katanya sering bersedekah, berharap kalau dia ngejeplak ngomong kemudian dapat duit 5 juta. Ternyata sampai tempat malah duit dia yang pindah tangan ke saya. Ada ongkos pulang ke Semarang? Ada Pak Ustaz. Berapa? 50. 50 cukup buat naik bus? Cukup Ustaz. Masih ada sisa 100 toh? Masih ada sisa 100. Sisa siniin 100. Ya Allah Ustaz, saya datang ke sini, benar tolong, saya nggak selamat nih kalau pulang ke Semarang nggak selamat nih Ustaz. Banyak orang nungguin, kan kita udah sepakat tidak ada yang bisa mematikan, menghidupkan, mencelakakan, memadorotkan. Tapi karena di sini masih ada Tuhan-Tuhan yang lain, saya akan celaka. Ya Allah nggak akan masuk karena nggak muat di sini. Kalau kita los masuk, maka Allah akan muat. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah.
Tanpa saya tahu di dalamnya meradang. Kemudian di musola ini dia menangis. Ya Allah, Ustaz Yusuf Mansur bohong. Katanya ahli sedekah, saya datang jauh-jauh dari Semarang. Dia malah ketemu Allah ketika ditolak. 2 tahun kemudian saya dengan istri saya dengan Wirda turun tuh di Grand Zamzam punya eskalator. Ada yang negor dari belakang. Ustaz. Assalamualaikum. Kenal saya enggak? Ya 2 tahun kan lama sekali tuh untuk urusan ketemu dan berkenalan dengan seseorang. Enggak kenal. Saya kan yang datang dari Semarang. Ya iya yang dari Semarang banyak. Saya ini yang minjem 5 juta terus Ustadz nggak kasih. Mulai saya ingat, iya. Ya Ustadz, maafin ya, waktu itu saya marah-marah sama Ustadz. Pokok saya datang minjem duit, malah duit saya hilang. Tapi Ustadz, saya betul setelah dengerin CD Ustadz, baca buku Ustadz, saya jadi paham. Iya benar. Harusnya hanya Allah tempat bergantung saya. Hanya Allah tempat berharap saya. Idh qala li abihi, ketika kemudian Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau wahai ayahku datang menyembah, beribadah kepada yang tidak bisa mendengar, melihat dan memenuhi kebutuhan engkau wahai ayahku? Dan ternyata itu adalah kalimat Ibrahim kepada kita semua. Ketika kemudian dibenturkan dengan keadaan real di lapangan, ini benar. Pertanyaan ini benar. Seolah-olah Ibrahim nanya sama kita, kenapa kamu datang kepada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu? Saya senang mengajar dengan kisah. Saya senang mengajar dengan bahasa tutur. Kita sama-sama mempelajari coba dari contoh kasus. Belum lama saya ceritakan kepada teman-teman sejawat bahwa kalau Tuhan Anda adalah para donatur, itulah yang menyebabkan pesantren ini menjadi tidak jadi. Kalau Tuhan Anda adalah brosur, itulah yang membuat kita punya target malah tidak tercapai. Saya contohin. Ada seorang anak dialog sama bapaknya. Bah, tanggal 25 September jangan lupa bayar kuliah, daftar ulang. Kalau nggak bayar, nanti saya nggak bisa kuliah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah belajar bahwa kalimat ini bukan kalimat tauhid. Masa duit menggantikan Allah bisa membuat orang kuliah dan tidak? Hebat sekali duit, padahal dia tidak bisa berjalan sendiri ke kasir kecuali kita kemudian yang naruh tuh duit di kasir. Dirobek pun diam aja, digusuk-gusuk juga diam aja, dibuang pun diam aja. Nggak bisa tuh duit tiba-tiba melambaikan tangannya. Kalau ada duit melambaikan tangannya, lari kita. Tiba-tiba Patimura yang ada di duit tuh atau Pak Harto nengok begitu, kita akan lari, bos. Duit ini barang mati, bukan Tuhan. Tapi karena kita sebagai ayah juga bukan Ibrahim, bukan Yakub, yang duluan mengenal Allah, sama-sama tidak kenal sama Allah, maka dialognya menjadi tambah dungunya. Bah, jangan lupa tanggal 25 daftar ulang buat kuliah. Beres, ada motor. Tenang, ada motor. Tuhannya udah berapa tuh? Udah 2. 1 duit, 2 motor. Celaka betul. 5 ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa jadi datang sama yang tidak bisa berbuat sesuatu? Motor, Pak, kalau kita nggak hidupin, apa dia nyala sendiri? Ada sih yang dibohongin tuh sama orang-orang yang mobilnya bagus. Nih mobilnya, lihat ini, simsalabim, nyala sendiri. Padahal kita belum masuk mobil. Ya iya, dia megang remote. Mobilnya generasi terbaru yang kagak usah pakai dibuka kuncinya. Ini
Orang kampung terang jadi bingung. Si mobil ada jinnya nih. Ini kan mobil-mobil sekarang begitu tuh, kita bisa nyalain tanpa buka pintu. Nggak ada bos, tetap aja harus kita hidupin, tetap kita nyalain. Dia kotor nggak bisa mandi sendiri, kita harus cuciin. Bensinnya habis nggak bisa dia minum sendiri dari pom bensin, kita yang ngisiin bensinnya, nggak bisa. Tuhannya bertambah-tambah lagi keesokan harinya. Menurut kita yang tauhidnya kemarin masih belum Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jawaban dari pertanyaan seperti ini? Di mana kita bisa menjual motor kita, dan dengan apa kita bisa menjual motor kita? Sebelum kita mengenal Allah, yang kita kenal satu, kita iklanin tuh motor. Hampir-hampir manusia mengatakan ini adalah wajar, ini adalah benar, ini adalah langkah yang tidak salah. Tapi maaf, menurut konsepsi tauhid, ini salah. Maka supaya mengingat pertemuan pada malam hari ini, saya kasih judul. Judulnya sederhana. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Apa judulnya? Nah, ini jadi ISO nih. Jadi SOP. Ya Pak Hendro ya. Jadi SOP nih, gampang. Insya Allah dengan tauhid seperti ini, saya juga kadang-kadang jadi ada, ntar dulu nih, Allah dulu. Terus, Allah lagi. Terus, Allah terus. Ada lagi sih prinsip yang lain. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Turunannya jadi benar. Dikit-dikit duha, dikit-dikit duha, dikit-dikit duha. Dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Dikit-dikit tahajud, dikit-dikit tahajud, dikit-dikit tahajud. Lalu ada yang protes sama saya, ente ibadah kok dibawa ke dunia terus. Daripada ente dikit-dikit utang, dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Kita benerin, sebentar-sebentar Allah, sebentar-sebentar Allah, sebentar-sebentar Allah. Nah, malam ini yang kita pelajari prinsip pertama, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gampang diingat ya. Lah kalau tidak ada Allah dulu sebagai basic pemikiran, basic langkah, maka langkah berikutnya jadi salah. Dari mana kita bisa jual mobil, jual motor? Allah. Udah, maka langkahnya benar jadinya. Apa langkahnya? Karena Allah kita temuin Allah. Tapi karena otak kita jawabnya salah. Bagaimana caranya kamu jual motor? Ya kita ke showroom Ustaz. Wah, maka langkah berikutnya ke showroom. Pengen tahu kalimat ini di dalam surah Maryam betapa benernya sehingga kita mengatakan shadaqallahul azim. Pengen tahu? Coba aja berdiri di showroom, diam aja nggak ngomong apa-apa. Maka inilah yang dikatakan lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuni anka syai'a. Masih nggak mengerti? Masih nggak paham? Kalau kita nggak ngomong sama showroom, emang tuh showroom bisa tahu kita mau jual motor? Begitu kita datang belum mengucap salam, tiba-tiba disambut sama dia. Assalamualaikum, selamat datang. Mau jual motor tahun 2002, warna hitam, STNK tinggal 7 hari. Dijualnya mau 4 juta dan nggak mau bergeser dari 3,5. Mana lah Pak dia tahu? Malah mau dia nggak bisa mendengar. Hatta natakallam sampai kita kemudian ngomong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak saya mau jual motor. Tahun berapa ya? Tahun 2002. Bawa motornya, bawa di depan. Coba yuk lihat. Wah jelek amat nih motor. Ya iyalah Pak, motor kalau bagus mah 2010. Berapa dijual? 4 juta. Boy, 4 juta mah harga jual Pak, harga beli mah kagak segitu. Bandel sih. Udah dibilang ya wala yughni anka syai'a. Kenapa ngasih kepada yang tidak mampu memberi kalian? Itu kita. Udah tahu nggak bisa memberi yang kita minta, tetap datang. Padahal Allah siapa Pak? Allah yang sudah memberikan dia motor selama 2 tahun. Kenapa nggak datang kepada yang sudah memberi? Kenapa jadi datang kepada yang nggak ada urusan?
Wala yughni anka syai'a. Lebih lagi kalau saudara cerita sama tetangga, cuma begini dong. Oh, kenapa cerita sama tetangga? Kenapa sih nggak cerita sama Allah yang sudah memberikan kamu duit? Lalu duit itu kemudian hilang, cerita aja sama Allah. Aduh maaf nih Allah, saya nggak bisa jaga amanah engkau. Kau kasih saya duit tapi hilang, kau kasih saya mobil tapi hilang. Rob, tolong gantiin besok. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berapa duit nih Pak? Ya 2,5 lah. Ya 2,5. Anak saya kan pengen kuliah Pak. Ya itu kan anak situ, bukan anak saya. Ya bandel lagi sih, udah dibilang. Wala yughni anka syai'a. Kenapa datang sama yang pasti nggak mau ngerti tentang keadaan kamu? Nggak mau dia ngerti. Yang dia mau ngerti tentang keadaan dirinya, dan dia tidak mau membantu kecuali dia punya keuntungan. Sedangkan hanya Allah yang mau membantu tanpa mengambil keuntungan. Dahsyat Pak. Terus bagaimana kalau ketemu kondisi seperti ini? Pakai prinsip kita malam hari ini. Apa prinsipnya? Allah dulu, terus Allah lagi, Allah terus. Cakep. Kalau tauhid ini nyampe kepada anaknya, maka kalimat anaknya jadi begini. Mbak, alhamdulillah tadi sholat isya saya udah doain Bapak supaya tanggal 25 September Bapak punya duit 4 juta. Cakep nih, namanya dia Allah dulu, baru kemudian babaknya. Paham ya? Nih kalimatnya jadi bagus. Dari anaknya udah bener. Tapi emang kita konyol sih. Kitanya udah nggak kenal sama Allah, sehingga warisannya pun tidak kenal lagi sama Allah nih anak kita. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ya, diceritakan bahwa wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang Nabi Allah Ibrahim dan Yakub wariskan, wasiatkan kepada anak turunannya bukan harta Pak, tapi Allah. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-mautu qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Apakah engkau saksikan di saat-saat Yakub alaihissalatu wassalam sakratul maut, dia panggil anak-anaknya, kemudian dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan engkau sembah sepeninggal diriku? Lalu mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhannya engkau dan Tuhannya bapak-bapakmu ya ayahku. Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Selesai. Kalau kita enggak Pak, kitanya enggak kenal sama Allah, tidak mewariskan juga kenal sama Allah. Nggak ada gitu loh upaya mengenalkan anak kita kepada Allah, nggak ada. Mbak besok bayaran, siap, ambil di dompet. Bener nggak nih? Mana ada yang berani nggak ngebenerin? Ini bener, tapi melanggar prinsip Allah dulu. Nah, yang bayarin SPP kamu siapa? Bapak. Bapak mau hasil aja. Emangnya Bapak Tuhan? Kalau Bapak Tuhan, kalau Bapak mati, kalau yang bayar. Hanya Allah yang gak pernah mati, yang ada terus duitnya. Ajarin dia. Dah beres, Bapak punya duit, tapi sholat dulu kita, doain Bapak. Begini Pak. Ya, batu robek nih. Ya udah beli sono, anterin sono mama kamu sono. Nggak ada gitu loh. Wawasobihainya nggak ada, mewasiatkannya tuh nggak ada. Malah sebaliknya. Saya mah alhamdulillah Ustaz, kalau mati udah tenang, anak-anak udah pada punya rumah, atu-atu. Udah pada punya mobil, punya kerjaan, punya usaha. Iya betul, mereka sudah punya segalanya kecuali satu, mereka tidak punya Tuhan. Akhirnya ketika Tuhan yang kita wariskan itu mati, alias diambil orang, dicelakai orang, hilang dari tangan dia, menjadi orang yang gelisah, menjadi orang yang kelimpungan, menjadi orang yang kemudian gemetar. Lalu bagaimana kalau
selalu prinsip ini. Kemudian kita terapkan. Oke lah kita potong misalkan sampai mau ke dealer. Pakai prinsipnya Allah dulu. Ambil wudu, gelar sejadah, kita sholat 2 rakaat. Saya mau jual motor. Kayaknya sih kalau engkau nggak bantu nih, nggak nemu yang 4 juta harga. Sebab nih motor emang pasarannya 4 juta. Jadi mesti ada yang beli itu di bawah dia kalau engkau tidak menolong. Rob, izinkan saya jalan ke showroom, izinkan saya jalan ke dealer. Udah rapi Allah dulu, nih jalan deh ikhtiar. Sampai situ, maka ikhtiar kita menjadi ibadah, tidak menjadi syirik. Sampai showroom, yang ucap salam, assalamualaikum, gitu. Waalaikumsalam. Saya mau jual motor pak. Tahun berapa? Tahun 2002. Mana motornya? Di depan. Boleh saya lihat? Boleh? Ya lihat di depan. Ini motor jelek amat. Ya kalau cakep mah pak 2010. Iya juga sih. Dijual berapa? 4 juta. 4 juta mah harga jual. Sama apa emangnya beda? Sama. Apa lantas kalau saudara ke Allah lalu kalimatnya menjadi simsalabim? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas saya mau jual motor tahun berapa? Tahun 2002. Berapa duit? 4 juta. Ya udah gue bayarin 5 juta. Apa begitu? Ya sama aja. Kalau emang motornya jelek, jelek aja. Kalau emang motornya murah, ya murah aja. Nggak ada urusan. Tapi itu kan cerita dunia. Nanti Allah masuk involve, ikut campur di urusan Anda semua. Jangan 4 juta lah. 4 juta tuh harga jual saya. Ya berapa dong pak? 2,5 mentok tuh udah. Ente pergi kemana segitu harganya? Ini masih pagi aja nih, gue lagi demen. Biasanya saya nggak mau nerima yang 2005 ke bawah, udah tua tuh. Nggak apa-apa buat ente dah. Ya pak, kalau bisa 3,5 dah. Urusan anak saya nih pak. Iya situ bapaknya emang urusan saya. Sama aja. Iya sama, nggak ada beda. Kecuali saudara ketemu malaikat Allah, lain cerita tuh. Ya, ketemu showroom yang bukan showroom manusia, showroom Allah, lain cerita. Dan itu sah, bisa terjadi. Bisa, sangat bisa. Tapi kita ngitung tataran dunia lah. Ngukur dengan ukuran kita. Jadi nggak bisa nih pak, cuman 2,5 nih. Ya kalau mau 2,5 dah. Nah, prinsip yang berikutnya apa? Allah lagi. Bayar apa? Kalau gitu saya mau nanya dulu. Ya tanya sama istri dah. Bukan pak, mau nanya sama Allah. Nanya sama Allah. Ini urusan motor nih, jangan pakai nanya sama Allah. Agak prinsipnya begitu pak, Allah dulu, Allah lagi. Ya udah tanya sama Allah tuh. Kayaknya sama jawaban Allah 2,5. Iya pokoknya saya nanya dulu lah. Dia panggil tuh office boy-nya. Sini. Emang Allah kelihatan ya? Bisa ditanya. Emang alamatnya di mana? Buat orang beriman Allah kelihatan pak. Buat orang yang beriman kita pun tahu di mana Allah. Di mana Allah? Masjid. Ini rumah Allah. Oh kita kemari kita ngadu, pulang kita disanguin. Coba aja ente puasa, nggak tahu masaknya, nggak tahu belinya, masuk masjid mana aja dijamu sama Allah. Apakah itu tidak hebat sekali itu? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kita masuk masjid, kita sholat dah, masih jam 10. Ya kita bilang lah sama Allah. Ya Allah saya udah jalan nih, udah ikhtiar. Nih motor cuma ditawar 2,5. Kalau saya jadi jual sama tuh Cina. Jadi nih jual sama tuh dealer. Yang 1,5-nya lagi mau tanggung jawab. Kan kita butuhnya 4 juta nih, ya kan? Nih motor ditawar berapa ya? 2,5. Lepas enteng, kita ngomong aja sama Allah. Allah lagi kan?
Rob, tawaran cuma 2,5. Yang 1,5 mau nggak nih nanggung? Kalau mau nanggung saya jalan nih. Allah jawab nggak? Jawab, asli jawab. Bagaimana jawabnya? Allah bikin begitu Deller. Begitu kita datang nggak ada. Lalu dijawab, ya Bapak bukan dari tadi. Coba dari tadi, jadi tuh 2,5. Terus kapan lagi adanya? Sore. Ah, itu Allah udah jawab. Kalau Allah jawab begini tiba-tiba, agak mau. Ya kita lari Pak, suara siapa itu? Tentu Allah jawabnya dengan cara-cara yang membuat kita tidak ketakutan. Lewat mimpi kah? Lewat tanda-tanda alam kah? Ya sesungguhnya kalau ada kejadian demi kejadian, itu tanda Allah udah mau deket loh. Jangan ditinggal, dekep aja udah. Dekep aja udah. Kita mah dikasih senang ninggalin Allah, dikasih susah ninggalin Allah juga. Gara-gara si Anu nih. Tuh ya ninggalin Allah itu namanya. Ya, salat 2 rakaat. Kita lapor sama Allah sebagai protap yang kedua. Allah dulu, Allah lagi. Selesai kita doa, udah dianggap cukup, kita tutup sejadah. Kita rencana balik ke dealer, ya nggak? Alhamdulillah, begitu keluar dari masjid, tuh motor hilang. Kasihan banget nih. Begitu keluar, motor gua kemana nih? Nah ini nih si Mangsur nih. Baru kali ini gua yang jalanin prinsip Allah dulu Allah lagi udah begini nih. Mangsur. Udah. Udah lemes dah tuh. Padahal nggak usah lemes. Allah dulu, Allah lagi. Ya Allah terus masuk aja masjid lagi. Kita sholat lagi, kita doa lagi. Malah yang kali ini lebih syahdu, lebih nikmat, lebih meneteskan air mata. Ya Allah, bingung nih mau bersyukur apa mau sedih. Ya Allah ya salam, tadi kurang cuma 1,5, sekarang kurangnya 4 juta. Beres bos, terus melihat Allah, terus melihat Allah, terus melihat Allah. Dalam kebahagiaan ada Allah, dalam penderitaan juga ada Allah. Adem mati, adem. Coba lihat ya, kalaulah Tuhan dia motor, tentu dia menjadi orang yang paling gelisah. Lebih gelisah sebelum motor itu malah hilang. Sebelum motor hilang udah gelisah sebenarnya. Kalau motor ini gak laku, kalau kurang, kalau ini udah gelisah. Tapi begitu dihilangin sama Allah, sekalian hilang tuh Tuhan ya. Sehingga tersisalah Allah cuma satu, makin gelisah nih kalau Tuhan yang motor. Waduh, nggak ada lagi dah, nggak ada lagi dah. Habis, sudah habis. Apanya yang habis? Allah lagi berdiri. Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Mudah buat Allah membayar kita punya anak kuliah tanpa perlu kita jual kita punya motor. Terus gimana? Ya pulang aja udah santai aja, santai. Nah, cuma emang dunia ini emang hampir tidak memberikan tempat buat mereka-mereka yang ikhlas. Kebanyakan orang yang ikhlas itu kan payah, mukanya tuh nggak menampakkan kegelisahan. Tapi akan jadi masalah di tanah air kita ini. Coba Pak, bapak bininya mati, terus kita berusaha senyum. Nah, bisa di BAP dong Pak. Tetangga pada lapor. Ini mencurigakan ini. Bininya mati tapi orangnya kayaknya nggak kelihatan sedih mana. Coba tuh diselidik, coba di otopsi lah, di visum tuh. Padahal kita berusaha untuk mengikhlaskan karena Allah. Tapi apa yang terjadi? Kita malah dicurigai. Itulah kalau di Indonesia tuh begitu. Tapi nggak ada urusan kita sama Allah aja. Jangan nganggap urusan orang. Biarin aja orang mau gimana kayak persepsinya. Kita datang ke rumah. Udah gitu bini kita ngelihat lagi nih kita pulang. Kagak bawa motor. Dia colek nih anaknya. Baba lu pulang. Nggak bawa motor. Laku. Acau.
Assalamualaikum. Oh, kenceng nih salamnya bener nih laku. Waalaikumsalam. Laku berapa, Pak? Kalau kita belum belajar malam ini, jawaban kita apa? Pala lo. Pala lo laku hilang. Tapi jawaban kita apa? Sambil nih ditahan nyesek di dada. Alhamdulillah. Ya berapa? Udah alhamdulillah aja dah. Ya berapa, Pak yang tahu? Udah diem. Gue lagi berusaha sabar nih, diem. Insya Allah. Udah laku motor. Berapa, Pak? Pas dia udah 4 juta. Siapa yang beli? Allah yang beli. Subhanallah. Doanya kan supaya anak kuliah. Gimana kayak caranya? Pakai motor kek, nggak pakai motor kek, pakai duit kek, nggak pakai duit kek. Allah. Dan Allah lah yang tahu yang terbaik buat anak kita. Bisa jadi makin dibenturin lagi, beng gitu. Menurut kita yang sudah bertuhan Allah nih, menurut kita nih, rasanya nggak mungkin tanggal 25 nggak dapat duit. Belum tentu juga, Pak. Ada kalanya dibebesin lagi gitu. Begitu di tanggal 25 udah megang duit, ternyata apa kata si administrasi? Jam 10 tadi tutup. Tapi saat itulah saat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pantes saja memang Allah tidak memudahkan dia punya duit supaya kuliah, karena Allah ingin memindahkan dia kuliah, bukan di tanah air, tapi di Wellington, tapi di Auckland, tapi di Sydney. Wasilahnya apa? Jadi tukang cuci, Pak. Jadi waiters. Emang ada masalah dengan waiters? Nggak ada masalah. Ikut dia nih di satu agensi, kemudian berangkat dia ke Australia, bla 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 bla, dipilih banget berangkat ke Melbourne. Jadi di sana tukang cuci, hari Sabtu ngajar ngaji, Sabtu ngajar ngaji. Lah kemudian orang yang diajar ngaji bilang, sekalian kuliah aja di sini. Ah, Pak, di tanah air aja kagak, apalagi di sini. Beres, yang penting kamu mau ngajar ngaji anak saya, ngajar ngaji anak-anak Indonesia yang lain. Udah tenang. Tapi saya punya kerjaan, Pak. Kontrak enggak? Kontrak berapa lama kontraknya? Percobaan Pak 3 bulan sudah. Penuhi 3 bulan, habis itu Anda ngambil program bahasa. Selesai. Percayalah, jangan dipaksain takdir mah. Ikutin aja udah. Saya pernah, Pak, Bu, memaksakan takdir, mentok dan habis. Ketika kita kemudian kayak layang itu, sang kiri, geser lagi, sang kanan, geser lagi, sang kiri, ujungnya izzah, kemuliaan. Oh, kalau gitu mah nggak ada perlawanan. Apa yang perlawanan? Emang nggak ada perlawanan sudah. Not fight to takdir, jangan. Terima aja udah. Tapi kan gitu, tuh, udah. Udah, ya, udah tuh, Pak. Udah dah, makin kacau tuh kita itu. Makin, tapi begitu kita selesaikan, bungkus aja di otak. Set, taruh, buntal pakai kain, kita hidup dengan hidup yang baru. Bahwa kita normal nih, no home, no wife, maybe no children lah. Nanti Allah yang akan aturkan lagi hidup kita. Akhirnya kemudian kembali lagi normal. Dan Allah adalah Tuhan yang bukan saja sanggup merapikan lagi kaca cermin yang hancur. Bukan Allah, Pak, kalau cuma segitu mah. Ini kaca cermin hancur, bang. Yang sebagian dari tempat sampah Jati AC, Jati Uung, jadi Kodek, jadi macam-macam, tiba-tiba ngumpul lagi, Pak. Bisa tuh gitu Allah. Ini dia. Tuhannya siapa menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini. Resepnya sederhana. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lanjutan dari itu ayat, cakep. Menjadi dasar pengertian Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Apa Ustaz terusannya? Saya bacain. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
Wahai ayahku, aku datang dengan ilmu baru yang belum pernah datang kepadamu, wahai ayahku. Maka ikutilah ilmuku ini. Saya menenggarai, betapapun kita hidup di zaman yang jauh sebelum sesudah Nabi Ibrahim, tapi kalau kita main jalan sejalan-jalannya, itulah cara lama. Tapi kalau kita ke Allah dulu, itulah cara baru. Menjadikan Allah sebagai porosnya. Dalam kajian Tauhid, ada pembahasan tentang iman dan Islam kan. Kalau kita wahdah, semakin kita mensucikan Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang kita semakin jadi orang, dibilang orang bloon di dunia ini. Nggak gitu dong ente kudu ikhtiar. Sampai sini saya sepakat Ji, harus ikhtiar. Tapi kalau kita kemudian menjadikan ikhtiar kita itu Tuhan, maka ketahuilah wahdah, Allah itu wahdah, nggak perlu siapa-siapa. Pengen bukti? Maryam tuh, Maryam masuk mihrab, dia nggak ngapa-ngapain, tapi ada terus makanan. Sampai Nabi Zakaria, Nabi sampai nanya, dari mana Maryam makanan ini? Maryam menjawab, dari Allah. Lalu kita menjawab, ya itu kan Maryam, itu kan Nabi. Kita juga begitu bos. Kita lagi makan nih, ada teman datang, duduk, ngobrol. Begitu mau bayar, ana yang bayar. Emangnya pasti itu teman ente? Belum tentu itu teman ente. Ingat, iman juga ada iman malaikat. Siapa tahu emang dia kirim malaikat dalam bentuk siapa? Teman kita. Emang kita iseng, begitu teman kita datang kita telepon istrinya, gue pengen ngecek aja nih mah, sebelah gue malaikat apa? Nggak, jadi tetap aja nggak bisa kita. Saudara berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong jamu saya hari ini ya Allah. Tolong jaga saya hari itu, kasih saya rezeki hari ini. Rob, sebentar lagi saya akan tutup sejadah, saya akan jalan ke kantor, mudah-mudahan selamat pergi dan pulangnya hari ini. Lalu saudara jalan ke motor, naik motor, ngidupin, dada sama istri, salaman sama anak, pergi. Tapi begitu keluar rumah, bensin tiris. Depan pom bensin, saudara belok ke kiri. Ngantri, set, nyampe. Berapa liter? 2 liter. Begitu dibuka tangkinya, diisi tuh, corong masuk, selang. Baru sadar nih kita. Mas, nggak jadi mas. Kenapa nggak jadi? Agak bawa duit. Shh, tenang. Hari ini gue lagi seneng. Gak usah bayar. Sekalian saya pulin ya. Ya Allah. Iya. Penuh. Dah, jalan dah. Terus saya balik lagi Pak kemari. Saya bayar yang ini. Udah bayar. Ya deh kalau gitu. Makasih ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang yakin itu pom bensin manusia? Yakin enggak? Yakin gak saudara bahwa yang melayani saudara itu manusia? Yakin gak? Ya karena memang kita belum ngebahas iman kepada malaikat, otak kita nggak nyampe. Padahal malaikat tuh gentayangan, kok bener-bener gentayangan. Sebagaimana setan juga gentayangan, ya malaikat juga begitu. Ada di mana-mana. Ada perempuan lewat. Kita lagi diem, nggak ngeliat. Terus teman kita yang sebelah nyolek kita. Tuh, cewek tuh, mana? Itu belum nggak ngeliat tuh. Iya bener. Belum tentu tuh perempuan. Itu perempuan. Itu perempuan bisa jadi bukan perempuan.
bukan orang, itu setan. Dia menyerupai manusia untuk menggoda manusia. Dan yang lebih kacaunya lagi, belum tentu teman yang nyolek itu adalah juga teman. Bisa jadi dia setan yang bersekutu untuk kemudian membuat orang ini menjadi tergoda. Allahu Akbar. Nih, saya pernah hidup nih Pak. Pernah hidup di ujung situ tuh. Ada satu keluarga namanya Herman Salim. Kalau saya pikir-pikir, iya juga ya. Memang kita hidup nggak sendirian itu. Kadang-kadang orang kalau nggak punya duit tuh Tuhannya Allah tuh. Tapi kalau punya duit Tuhannya siapa? Nasi goreng. Nggak percaya? Lapar ya? Iya nih cari nasi goreng nih. Cari nasi goreng. Tapi kalau nggak punya duit gimana? Ya Allah lapar banget. Ya Allah sebut. Nggak percaya. Asli loh Pak. Dan Tuhannya tuh jadi banyak. Jadi duit, jadi nasi goreng aja. Kalau Allah dulu gimana? Walaupun ada duit, aduh makasih ya Allah. Rasa lapar ada, duit ada. Begitu jalan, teng, alhamdulillah, tuh kan penuh dengan Allah tuh isinya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lapar nih, satu rumah lapar. Lapar gak? Lapar lah Bang Iman. Sholat yuk. Ayo sholat. Baru kan denger lapar sholat. Orang di mana-mana lapar kerja aja. Ini lapar sholat. Dipanggilin atu-atu tuh anak-anaknya. Bininya tuh panggil. Masuk. Kita ngaji aja udah ngaji. Ya habis apanya? Kita mau kerja tengah malam. Bisa-bisanya tuh ada yang ngetuk, ada yang memberi salam. Assalamualaikum. Diutuslah nih anak yang paling kecil yang sekarang kelas 3 SMA. Lihat tuh ada tamu di luar. Lihat tamu di luar. Masih besek Ji. Pas lagi jumlahnya 7. Subhanallah. Apanya subhanallah? Lah kampung Ketapang seberapa gedenya sih? Begitu pagi menjelang. Tidak ada satu pun di kampung kami yang mengadakan selamatan. So the question is, siapa itu yang nganter? Makanan apa tuh yang diantar? Hani Amaria. Pernah ada testimoni, anaknya divonis mati. Kakeknya udah nyiapin kuburan. Di malam menjelang besok tinggal ditarik dari rumah sakit, udah tinggal bayar. Orang tua ini munajat untuk yang terakhir kalinya untuk urusan anak. Sorenya duit sisa, udah dihitung nih, biayanya berapa nih? Sisanya itu nggak dikantongin, habisinnya udah di sekitar rumah sakit. Malamnya munajat terakhir, pengen berterima kasih sama Allah. Walau nih anak umur nggak nyampe 10 hari, tapi udah lahir, udah sempat jadi ibu, udah sempat ngelihat anaknya rupanya kayak apa dah. Tapi di malam itulah kemudian ibu nih bayi datang tuh ke rumah sakit. Maksa suster-suster untuk memberikan air susu yang dia bawa. Tolong berikan kepada anak saya. Gempar di keesokan harinya. Karena ibunya datang lagi tuh pagi-pagi dan dia tidak mengakui bahwa saya semalam itu suntuk sama Allah Subhanahu wa taala dan suami saya. Saya nggak kemari. Tapi kemari ibu bawa susu. Saya sama suami saya. Subhanallah. Maka siapa yang datang, air susunya itu air susu siapa? Dan sejak saat itu anaknya itu membaik, dan kemudian datang lagi tuh ke Ustadz Aziz ngasih 10 juta. Subhanallah. Itu cerita paling ekstrimnya lah. Kalau cerita yang paling tidak ekstrimnya kira-kira beginilah, kayak kita kuliah gitu ya. Nggak bawa duit, tiba-tiba sebelah kita bilang, tenang, Bapak yang bayarin. Jangan sombong Pak, jangan sombong Bu. Itu belum tentu orang. Itu kiriman dari Allah SWT karena kita punya orang tua berdoa.
jagain anak saya, lindungin anak saya, selamatin anak saya. Allah kawal terus. Dan tanpa kita tahu berapa ranjau yang kemudian Allah singkirin terus sampai kita sampai ke bangku kuliah. Emang kalau Allah nggak singkirin nyampe? Nggak, belum tentu juga kita nyampe. Ini cerita anugerah, yang cerita musibah juga lebih banyak lagi. Kita puyang nggak punya duit, pengen jual handphone ke Roxy. Tapi ini bukan cerita pribadi nih ya, cerita orang. Tadi kata cerita gua lagi. Puyeng pengen jual handphone ke Roxy. Pengen ngehibur hati, sampai perempatan Grogol turun, masuk Citraland dulu nih. Naik ke lantai 5, lantai 4 ke lantai 5 tuh ada food court. Ada dompet orang ketinggalan di situ. Ini orang berdoa sama Allah. Ketinggalan. Bener ketinggalan, diselamatin. Ketinggalan. Paham nggak? Ini orang makan di sini. Ada lagi orang makan di sebelahnya. Naruh dompet tuh di samping piring. Ini orang berdoa. Ketinggalan. Paham ya? Paham nggak? Nah, ketinggalan bener. Selamatin dia. Turun nih dari Citraland. Dihadang sama 3 orang. Coba dompetnya keluarin. Keluarin ya dompet. Asli kita keluarin. Emang kagak ada duitnya. Handphone sekalian. Nah, ini kan handphone kita mau jual. Jangan dong bang, jangan. Cepet handphone. Udah kita kasih handphone. Ngomong lagi dia. Dompet yang satunya sini. Bercanda. Dari mana tahu ini? Kita punya 2 dompet. Ya wahakadzal malaikah. Emang dia bukannya pencopet, dia bukannya penodong. Emang dia malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngambil dia punya dompet. Yang udah diambil lama. Bukan cerita aneh juga. Tiba-tiba si perempuan ini mungkin berdoa sungguh hati loh, dia mengatakan kalau ada yang nemuin, ya Allah, saya cuma butuh suratnya, nggak butuh duitnya. Maaf bu, ini dompet ibu ya. Wah, kadal malaika. Ini juga cara kerja malaikat. Emang ente pikir siapa secemol gitu kok tiba-tiba ada yang tahu? Segitu hebatnya terminal penuh kok tiba-tiba ada yang nganterin tas. Jangan sombong. We are not alone. Kita nggak sendirian. Seru udah Pak. Udah membahas tentang bergantung sama Allah, maka hidup kita akan nikmat. Balik lagi ke prinsip kita pada malam hari ini apa? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Terus tataran konsepnya gimana tuh implementasi Ustadz? Kalau kita sempat ngambil wudhu, kita wudhu. Kalau kita sempat kita sholat, kita sholat. Tapi kalau kita nggak sempat, jangan sampai kita punya getar hati, melecet, ya, melengseng, jauh, pindah, bergeser kepada selain Allah. Dapat SMS nih. Ji, proposal lu diterima. Lu cepat hubungin Haji Iwan 081 sekian. Kalau Bapak kemudian langsung set, beng. Assalamualaikum Pak, Pak Iwan ya. Maka saudara melanggar prinsip Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi gimana? Kalem aja. Makasih ya Allah, proposal udah nyampe nih rupanya. Saya disuruh ngontak Haji Iwan. Izin ya Rob, saya mau telepon Haji Iwan sekarang. Dapat tuh Allah dulu. Paham? Assalamualaikum Haji Iwan. Waalaikumsalam. Pak, saya Yusuf Mansur, temannya Baihaqi. Oh iya Pak, udah sampai proposalnya ke saya. Bisa Bapak hari ini datang? Insya Allah bisa. Baik, kalau gitu saya tunggu kira-kira jam 4 sore. Tutup. Allah lagi. Makasih ya Allah. Teleponnya nyambung. Gampang banget. Mudah-mudahan dah. Ntar jam 4 ketemuannya jadi. Ini dia Allah lagi. Allah terus gimana? Begitu nyampe jam 3 lewat 15. Asar jam 3 lewat 17. Allah terus. Allah sholat asar. Habis itu baru kita jalan ke si
Haji Iwan itu. Beres dah baru. Anak sakit. Nah, istri saya di belakang. Karena anak saya pernah step. Maka ketika anak sakit, panas, langsung nih kita bungkus, selimutin, kita jalan. Istri saya malah selaw aja gitu. Kok tenang-tenang aja sih anak sakit? Kan ke Allah dulu. Boy, cakep. Cakep bener dah. Bertaruh nih Pak, bertaruh ini anak bakalan lewat nih kalau tidak diseriusin penanganannya. Tapi karena kita lihat panasnya masih oke, nggak terlalu tinggi banget, oke dah. Artinya saya bilang tadi, kalau masih sempat wudhu, sholat. Kalau nggak sempat, Bismillahirrahmanirrahim, jalan. Go, gitu. Tapi Bismillah lah minimal. Tapi kalau masih sempat, sholat Pak. Karena istri saya duluan sholat, saya belakangan, maka saya selesainya belakangan. Istri saya duluan. Lalu istri saya ngebenain tuh. Beras, mie, telur, benain dia. Rapi, 2 kantong di tangan. Begitu keluar pintu, si Azwar Pak. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke dokter. Si Helen juga sama, panas kayak gitu. Udah, masuk. Ntar nyainya aja yang suruh ke rumah. Nyai Kia datang nih. Ibu dari istrinya Azwar, tetangga depan rumah. Mama, kenapa sih beda? Panas nih Nyai. Dia udah bawa tuh daun-daun yang buat popolan. Dipopol palanya, dipopol perutnya, diikat sama dia. Terus di ngajiin nih sama nenek-nenek. Itu anak saya si Wida, tidur. Itu dia bangun, neneknya masih di situ, saya juga masih di situ. Istri saya juga masih di situ, belum ada yang beranjak keluar rumah. Panasnya sudah turun. Tapi lihat ketika duit kita ada, lihat ketika mobil kita ada, lihat ketika kita adalah pelanggan tetap ke rumah sakit, lihat ketika kita punya dokter pribadi, maka prinsip Allah dulu, Allah lagi, Allah terus bisa jadi tidak ada.